Bayangkan sebuah HP yang dirilis tahun 2011. Dia tidak punya tombol home, dia tidak punya tombol back. Semuanya digerakkan hanya dengan usapan jari atau gesture. Terdengar familiar? Ya, itu cara kita pakai iPhone X atau HP Android zaman sekarang. Tapi, HP ini sudah melakukannya 6 tahun lebih dulu sebelum iPhone mempopulerkannya. HP ini sangat cepat, multitaskingnya juara, sistemnya stabil berbasis Linux murni. Bahkan, banyak pengamat teknologi bilang ini adalah HP terbaik yang pernah dibuat manusia pada masanya. Tapi anehnya, tepat di hari peluncurannya, perusahaan pembuatnya sudah memvonis HP ini dengan hukuman mati. Kenapa? Kenapa ada perusahaan yang membunuh produk terbaik mereka sendiri? Selamat datang di kisah tragis Migo OS. Halo warga internet, selamat datang kembali di Sans Techno. Hari ini kita akan mengorek luka lama bagi para fanboy Nokia garis keras. Kita akan membahas sebuah sistem operasi yang sering dijuluki The King Who Died Young atau Raja yang Mati Muda. Namanya adalah Migo. Banyak orang cuma tahu Migo lewat Nokia N9, tapi sebenarnya Migo itu jauh lebih besar dari sekedar HP. Ini adalah ambisi gila untuk menyatukan seluruh perangkat elektronik di dunia di bawah satu bendera Linux. Mari kita putar waktu ke tahun 2009-2010. Kondisi dunia teknologi sedang kacau balau. Nokia, sang raja ponsel asal Finlandia, sedang panik. Symbian, OS andalan mereka, sudah tua. Symbian terasa kaku dan lambat kalau diadu sama iOS-nya iPhone yang baru muncul. Di sisi lain, Intel, raksasa chip komputer, juga lagi galau. Mereka merajai dunia PC, tapi mereka gagal total masuk ke dunia mobile. Prosesor mereka dianggap terlalu boros baterai buat HP. Dua raksasa yang sedang sakit ini akhirnya bertemu. Nokia punya proyek rahasia bernama Maemo. Ini adalah OS berbasis Linux yang dipakai di tablet internet mereka, Nokia N800, N900. Maemo itu powerful banget, kayak komputer mini di saku, tapi kurang user-friendly buat orang awam. Sementara Intel punya proyek namanya Moblin. Ini juga OS Linux, tapi didesain buat netbook. Ingat zaman netbook? Dan perangkat dengan prosesor Intel Atom. Di ajang Mobile World Congress 2010, Barcelona, bom itu dijatuhkan. Nokia dan Intel naik ke panggung bareng. Mereka mengumumkan, kami akan menggabungkan Maemo dan Moblin. Lahirlah Migo. Visi mereka nggak main-main. Migo bukan cuma buat HP. Migo didesain buat tablet, netbook, smart TV, sampai sistem hiburan di dalam mobil, in-vehicle infotainment. Targetnya jelas, menjadi OS universal, satu OS untuk semua perangkat cerdas. Para developer Linux di seluruh dunia bersorak, akhirnya ada OS besar yang open source, didukung dua perusahaan raksasa, punya dana tak terbatas, dan benar-benar bebas. Migo dianggap sebagai Android versi yang lebih bersih dan lebih canggih. Kalau Android itu dikontrol Google, Migo itu milik komunitas di bawah Linux Foundation. Di atas kertas, Migo adalah tim impian, punya hardware sekelas Nokia, punya otak sekelas Intel, dan punya jiwa sekelas Linux. Apa yang bisa salah? Ternyata banyak. Menggabungkan dua budaya perusahaan yang beda benua itu susah. Nokia di Finlandia, Intel di Amerika. Developer Maemo pakai paket software .deb kayak Debian. Developer Moblin pakai RPM kayak Fedora. Hal-hal teknis ini bikin pengembangan Migo jadi lambat, molor terus. Sementara mereka sibuk berdebat soal teknis, di luar sana badai sedang mengamuk. Android mulai merilis versi Gingerbread yang makin matang. Samsung mulai naik daun, dan iPhone 4 mengguncangkan dunia. Nokia butuh penyelamat. Mereka butuh Migo selesai sekarang juga. Tapi takdir berkata lain. Di tengah kepanikan itu, Nokia melakukan pergantian kepemimpinan yang kelak akan mengubah sejarah selamanya. Seorang pria bernama Stephen Elop masuk ke kantor pusat Nokia, dan dia membawa memo kebakaran yang akan membakar habis mimpi Migo. Tahun 2010 berakhir dengan ketidakpastian. Proyek Migo berjalan lambat karena bentrokan budaya antara Nokia dan Intel. Sementara itu, Android mulai memakan pasar Nokia sedikit demi sedikit. Dewan direksi Nokia panik. Mereka memecat CEO lama dan merekrut orang luar pertama dalam sejarah Nokia untuk memimpin perusahaan. Datanglah Stephen Elop. Latar belakangnya, dia adalah mantan petinggi Microsoft. Banyak yang berharap Elop akan membawa angin segar,
Tapi yang dia bawa justru angin ribut yang menghancurkan segalanya. Pada awal 2011, Stephen Elop mengirimkan sebuah memo internal ke seluruh karyawan Nokia. Memo ini bocor ke publik dan menjadi legenda. Judulnya, The Burning Platform. Elop mengibaratkan Nokia seperti seorang pekerja minyak di tengah laut yang kilang minyaknya terbakar hebat. Dia bilang, kita berdiri di atas platform yang terbakar. Kalau diam saja, kita mati terbakar. Pilihan satu-satunya adalah terjun ke laut yang dingin dan gelap. Maksudnya apa? Platform yang terbakar itu adalah Symbian, sudah tua, sudah mau mati. Dan laut yang dingin itu adalah Windows Phone. Tanggal 11 Februari 2011 menjadi hari berkabung bagi tim Migo. Di hari itu, Elop mengumumkan strategi baru Nokia. Nokia akan mengadopsi Windows Phone sebagai sistem operasi utamanya. Lalu bagaimana nasib Migo? Di panggung itu, Elop bilang Migo akan diturunkan statusnya menjadi proyek eksperimen. Dia bilang Nokia tetap akan merilis satu perangkat Migo tahun ini, tapi itu cuma buat belajar. Setelah itu, fokus ke Windows. Bayangkan perasaan ribuan insinyur Nokia dan Intel yang sudah begadang tahunan mengembangkan Migo. Mereka baru saja mendengar bos mereka sendiri bilang, apapun yang kalian hasilkan nanti, itu nggak akan jadi masa depan kita. Intel, mereka ngamuk. Mereka merasa dikhianati. Kolaborasi pecah. Nokia secara sepihak menceraikan Intel demi Microsoft. Tapi ada satu hal ajaib. Meskipun sudah divonis mati, tim insinyur Migo di Finlandia tidak mogok kerja. Mereka justru punya dendam positif. Mereka ingin membuktikan bahwa keputusan bos mereka salah. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia, ini loh yang kalian buang. Maka, mereka bekerja keras menyelesaikan perangkat Migo terkiri itu. Dan lahirlah Nokia N9. Saat Nokia N9 diperkenalkan pada Juni 2011, dunia teknologi ternganga. Ini bukan sekedar HP, ini adalah seni. Desainnya revolusioner. Bodinya terbuat dari polikarbonat utuh, unibody. Warnanya menyatu dengan bahan, jadi kalau kegores nggak akan putih. Layarnya melengkung di pinggir, 2.5 glass, sesuatu yang baru kita lihat di HP lain bertahun-tahun kemudian. Tapi bintang utamanya adalah Swipe UI. Nokia N9 tidak punya tombol home, tidak ada tombol back, tidak ada tombol menu. Bagian depannya bersih total. Lalu gimana cara pakainya? Geser atau swipe. Mau keluar aplikasi? Geser dari pinggir layar. Mau lihat notifikasi? Geser dari atas. Mau lihat aplikasi yang jalan? Geser dari bawah. Mau buka kunci layar? Ketuk 2 kali atau double tap to wake. Terdengar familiar? Ya, itu semua adalah fitur yang kita pakai di iPhone X dan Android modern sekarang. Nokia N9 sudah melakukannya di tahun 2011 dengan sangat-sangat mulus. Sistem multitaskingnya juga gila. Kalian bisa membuka 50 aplikasi sekaligus dan HP-nya nggak nge-lag. Semuanya jalan real-time di background. Migo memanage memori dengan sangat efisien, jauh lebih baik daripada Android Froyo atau Gingerbread saat itu. Reviewer teknologi di seluruh dunia memuji habis-habisan. Mereka bilang, ini adalah HP terbaik yang pernah dibuat Nokia. Ini lebih intuitif daripada iPhone. Ini jauh lebih stabil daripada Android. Tapi pujian itu terasa pahit, karena di setiap artikel review selalu ada kalimat penutup yang menyedihkan. HP ini luar biasa, tapi jangan dibeli, karena OS-nya sudah mati. Nokia, di bawah Elop, bahkan sengaja tidak menjual N9 di pasar-pasar utama seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Jerman. Mereka takut kalau N9 laku keras, orang-orang nggak mau beli HP Windows Phone Lumia yang akan rilis setelahnya. Jadi, Nokia N9 adalah anak haram. Dia terlalu bagus, sampai-sampai bapaknya sendiri takut sama dia. Ketika sebuah raksasa tumbang, debunya akan melahirkan bintang-bintang baru. Setelah keputusan Nokia untuk membunuh Migo dan beralih ke Windows Phone, ribuan talenta terbaik Finlandia kecewa berat.
Mereka adalah orang-orang yang menulis kode MiGo baris demi baris. Mereka tahu betapa hebatnya potensi OS ini. Mereka tidak rela karya mereka dibuang ke tempat sampah sejarah begitu saja. Maka, sekelompok insinyur inti dan direktur proyek MiGo memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri dari Nokia. Mereka patungan, mengumpulkan modal, dan mendirikan perusahaan startup kecil bernama Jolla, dibaca Yola. Markasnya di bekas gedung Nokia juga. Semangatnya melanjutkan apa yang ditinggalkan Nokia N9. Tapi mereka punya masalah besar. Nama MiGo itu milik Linux Foundation dan sebagian hak patennya dipegang Nokia atau Intel. Mereka nggak bisa pakai nama itu. Jadi mereka mengambil core atau inti dari MiGo yang namanya Mer Project, lalu membangun antarmuka baru di atasnya. Lahirlah Sailfish OS. Inilah reinkarnasi dari MiGo. Kalau kalian lihat Sailfish OS, kalian akan melihat bayang-bayang Nokia N9. Masih pakai gesture, usap-usap, masih multitasking sejati, tapi lebih modern, lebih cantik. Jolla merilis HP pertama mereka, The Jolla Phone, pada tahun 2013. HP ini unik. Bagian belakangnya, the other half, bisa diganti-ganti, dan temanya di layar akan berubah otomatis ngikutin warna casing belakangnya. Komunitas Linux dan pecinta N9 di seluruh dunia langsung mendukung. Mereka melakukan crowdfunding sampai tembus target jutaan dolar. Mereka rindu, mereka ingin alternatif selain Google dan Apple. Salah satu fitur sakti dari Sailfish OS adalah Alien Dalvik. Apa itu? Ini adalah fitur yang memungkinkan HP Sailfish bisa menjalankan aplikasi Android. Jadi, walaupun OS-nya bukan Android, kalian tetap bisa install WhatsApp, Instagram, dan Spotify versi Android. Ini solusi jenius buat mengatasi masalah kurang aplikasi yang dulu membunuh MiGo. Sayangnya, realita bisnis itu kejam. Jolla adalah perusahaan kecil. Mereka nggak punya duit triliunan buat iklan kayak Samsung atau Apple. HP Jolla Phone penjualannya terbatas. Proyek tablet Jolla sempat gagal produksi karena masalah supplier. Akhirnya, Jolla sadar diri. Mereka berhenti bikin HP. Loh, mati lagi dong? Enggak, mereka ganti strategi. Mereka jualan software. Jolla menawarkan Sailfish OS ke pemerintah-pemerintah negara yang takut dimata-matai Amerika. Pemerintah Rusia, pemerintah China, dan beberapa negara Amerika Latin tertarik pakai Sailfish OS buat pejabat mereka. Kenapa? Karena ini OS independen, bukan punya Google, Amerika, dan bukan punya Apple, Amerika. Jadi warisan MiGo hari ini hidup di dalam HP-HP rahasia milik pejabat negara dan korporasi yang butuh keamanan tinggi. Dan warisan MiGo nggak berhenti di situ. Ingat Intel, partner Nokia yang ditinggal nikah itu? Intel juga nggak mau rugi. Mereka mengambil sisa-sisa kode MiGo bagian Moblin, lalu menggandeng Samsung. Mereka melebur sisa MiGo dengan proyek Samsung, Limo, dan melahirkan Tizen. Ya, OS Tizen yang ada di Smart TV Samsung di ruang tamu kalian sekarang atau di jam tangan Galaxy Watch lama kalian, itu punya DNA dari MiGo juga. Bahkan LG juga membeli WebOS dari HP Palm yang secara filosofi multitaskingnya mirip banget dengan MiGo. Jadi kalau dibilang MiGo gagal, ya sebagai produk HP massal dia gagal. Tapi sebagai donor organ, dia sangat sukses. Jantungnya ada di Sailfish OS, otaknya ada di Tizen, dan jiwanya, gesture UI, ada di iPhone X dan Android modern. Sadarkah kalian setiap kali kalian swipe up buat balik ke home di iPhone atau Android, kalian sedang melakukan gerakan yang diciptakan oleh tim MiGo di Nokia N9 tahun 2011. Itulah warisan yang tak terlihat. Sejarah tidak mengenal kata seandainya. Tapi, kasus MiGo ini adalah salah satu what if terbesar di dunia teknologi. Coba bayangkan, seandainya di tahun 2011, Nokia tidak panik. Seandainya Stephen Elop memberikan kesempatan kepada MiGo untuk tumbuh, alih-alih langsung mematikan mesinnya demi Windows Phone. Mungkin hari ini, kita tidak hidup di dunia duopoli, Android versus iOS saja. Mungkin ada pemain ketiga yang kuat,
yang menawarkan privasi dan kebebasan open source. Ironisnya, keputusan Nokia beralih ke Windows Phone pun berakhir bencana. Nokia Lumia gagal bersaing. Divisi HP Nokia akhirnya dijual murah ke Microsoft, lalu dimatikan. Nokia kehilangan segalanya. Jadi, Nokia membunuh anak kandung yang jenius, Migo, demi mengadopsi anak tiri, yaitu Windows Phone yang ternyata juga sakit-sakitan. Sebuah blunder strategi bisnis yang akan diajarkan di sekolah-sekolah manajemen selamanya. Tapi, Migo tidak mati sia-sia. Setiap kali kalian membuka HP kalian hari ini, setiap kali kalian ketuk 2 kali untuk menyalakan layar, setiap kali kalian geser atau swipe untuk pindah aplikasi, ingatlah bahwa fitur itu dipopulerkan oleh sebuah HP berwarna biru muda bernama Nokia N9. Migo membuktikan bahwa software yang bagus itu abadi. Walaupun perusahaannya mati, idenya akan dicuri, ditiru, dan disempurnakan oleh kompetitor. iPhone X meniru gesturnya, Android meniru multitaskingnya, Tizen dan Selfish melanjutkan kodenya. Migo adalah pahlawan yang datang terlalu awal, di waktu yang salah, dan dipimpin oleh orang yang salah. Sekarang, saya mau tanya ke kalian, para saksi sejarah. Siapa di sini yang dulu sempat megang Nokia N9, atau minimal pernah ngiler lihat iklannya tapi nggak kesampean beli? Apakah kalian setuju kalau langkah Nokia mematikan Migo adalah kesalahan terbesar mereka? Atau menurut kalian, Migo emang bakal kalah juga lawan Android? Ayo kita berdebat sehat di kolom komentar. Saya penasaran banget sama opini kalian. Kalau kalian merasa video dokumenter teknologi kayak gini seru dan nambah wawasan, tolong banget dukung kita dengan tekan tombol like. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang ngaku tech enthusiast tapi nggak tahu apa itu Migo, biar mereka paham. Dan pastinya tekan tombol subscribe Sans Techno dan nyalakan loncengnya, karena di video selanjutnya kita masih punya banyak arsip sejarah gadget legendaris lainnya yang siap kita bongkar. Saya Admin A, pamit undur diri. Ingat, teknologi boleh mati, tapi inovasi hidup selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!